Halo semua, kita berjumpa kembali di channel Belajar Dulu Yuk. Kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu bilangan pangkat rasional. Nah, bilangan pangkat rasional ini merupakan kelanjutan dari materi-materi yang sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai bilangan pangkat positif, bilangan pangkat negatif, dan bilangan pangkat pecahan yang tersebut kita akan bahas yaitu pangkat rasional. Di sini saya sudah siapkan beberapa soal pembahasan yang rencananya kita akan bahas bersama-sama, belajar bersama-sama untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai perpangkatan, baik itu pangkat bilangan positif maupun pangkat rasional. Langsung saja kita pecahkan soal nomor 1 ya, teman-teman. Nah, ada pertanyaan yaitu nyatakan bentuk berikut ini dalam pangkat rasional. Pangkat rasional berarti kita bisa berubah dalam bentuk pecahan ya, teman-teman. Nah, pada soal nomor A, itu terlihat bahwa ada akar dengan besaran akarnya 5 ya. Kemudian A itu memiliki pangkat 2. Sehingga ini jika kita menjadikan pangkat rasional adalah A pangkat 2 per 5 ya. Karena ada A-nya sudah membawa kuadrat atau pangkat 2, kemudian akar per 5-nya berdasar dari akar 5 ya. Oke, itu. Untuk menambah pemahaman berikutnya, kita coba di soal nomor 2, ada P pangkat 1 ya, walaupun tidak kelihatan pangkat satunya, dan akar 3, sehingga gampang saja kita tuliskan P 1 per 3 ya. Nah, itu. Jadi soalnya untuk yang pertama ini cukup mudah ya, artinya berapa bilangan sebelum memiliki pangkat tinggal kita tulis, berapa akarnya juga kita tulis di bawahnya ya. Jadi misalnya seperti nomor C ini, kita mendapatkan jawaban adalah 3 pangkat min 4 per 5. Nomor D adalah kita mendapatkan jawaban M pangkat min 3 per 8 ya. Oke. Nomor E juga sama, yaitu kita coba lebih ini sedikit lebih baru ya, artinya ada di luar pangkat. Jadi mungkin kalau teman-teman mau terjemahkan bisa M pangkat 3 dikali M, karena dia akar berarti M pangkat setengah ya. Oke. Kalau M pangkat setengah, maka ini tinggal dikalikan saja menjadi M pangkat 3 per 2. Ya, oke. Ini dia rumusnya. Jadi bukan 3 per 2 ya. Jadi yang benar itu adalah M pangkat 3 itu pangkatnya 6 per 2 ya. 6 per 2 dikali M pangkat setengah. Nah, dalam perpangkatan kalau misalnya kali itu artinya di jumlah. Oke, kalau kali itu artinya di jumlah. Sehingga jawabannya adalah M pangkat 7 per 2. Ini yang betul ya. Oke. M pangkat 7 per 2. Jadi kita harus mengingat kembali ya, artinya sifat-sifat perpangkatan itu apabila bilangannya dikalikan artinya dia menjadi apa, kalau bisa dibagi menjadi apa gitu, atau sekarang di akar menjadi apa ya. Kalau misalnya kita ada bilangan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, itu artinya pangkatnya dijumlahkan menjadi 2 pangkat 6. Nah, ini kita sembari mengingat kembali ya materi-materi sebelumnya. Oke, untuk soal nomor F, saya hapus dulu. Soal nomor F itu adalah A pangkat 5 dikali A pangkat 2 per 3. Kita tulis dulu biar lebih mudah. A pangkat 5 dikali
A pangkat 2 per 3. Kita konversi 5-nya menjadi bilangan pecahan sehingga menjadi A pangkat 15 per 3 dikali A2 per 3. Jadi, maka karena pangkat ini dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan menjadi A17 per 3. Oke. 17 per 3 jawabannya ya, A pangkat 17 per 3. Berikutnya kita coba jawab yang nomor G. Nomor G kita terus di atas. X pangkat 5 akar. Oke, oh ini sangat mudah ya. X 5 kemudian diakar artinya per 2. Oke, itu yang nomor G. Kemudian kita coba yang nomor H. Kita di sini 7 akar 7 B min 2. Oh, sangat mudah ya. Artinya kita tulis B ada pangkatnya minus 2, kemudian akarnya 7. Oke, sudah selesai. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 1 ya teman-teman. Jadi nomor 1 ini sudah selesai ya. Kita kembali diingatkan atau mengingat kembali materi penjumlahan pangkat, pengurangan pangkat, ataupun pembagian pengalihan pangkat. Nah, untuk menambah pemahaman lagi, mari kita coba langsung saja menuju ke soal nomor 2 mengenai perubahan menjadi dalam bentuk akar. Oke, dalam bentuk akar ya, atau akar itu artinya ya simbol yang seperti di soal nomor 1 ya. Kita langsung saja bahas. Oke, ini ada P, dia pangkat 2, kemudian ada 7, berarti dia adalah akar 7. Jadi jawabannya adalah 7 di akar P kuadrat. Itu soal nomor A ya. Oke. Kemudian kita berlanjut ke soal nomor B, juga sama penyelesaiannya. Kita tulis X-nya dulu sebagai bilangan utamanya, kemudian dia ada pangkat 3. Kemudian ada per 4, artinya akarnya 4 di sini. Oke, 4. Ya, kita lanjut ke soal nomor C. Perlu kita perhatikan ini ada beda ya, 4 dan A. Bukan kemudian A-nya yang dipangkatkan 2 per 5. 4-nya tidak ya. Nah, ini. Ya, 4-nya tidak. Sehingga ini adalah menjadi jawabannya. Kita tulis 4 A pangkat 2 kemudian di akar 5. Nah, inilah bentuknya ya. Jadi pangkat 2 per 5 itu adalah miliknya si A, bukan 4A-nya, karena tidak ada dalam kurung ya. Kalau beda halnya kalau misalnya 4A dalam kurung, kemudian 2 per 5 baru itu milik bersama. Tapi karena ini tidak dalam kurung, makanya pangkat 2 per 5 itu menjadi miliknya si A saja. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal nomor D. Soal nomor D, pangkat setengah artinya akar ya. Akar A ditambah akar B. Selesai. Itu soal nomor D. Soal nomor E. Nah, ini yang saya maksud adalah dalam kurung A plus B, dalam kurung itu pangkat setengah. Sehingga ini menjadi satu kesatuan ini. Jadinya akar A plus B. Nah, ya. Kalau misalnya A plus B pangkat setengah tidak dalam kurung, tidak dalam kurung itu misalnya seperti ini ya. Oke, kita coba buatkan contoh. Ini berbeda kalau misalnya A plus B pangkat setengah. Ini artinya A plus akar B ya. Ini perbedaannya ya. Ini perbedaannya. A plus B pangkat setengah. Jadi yang milik pangkat setengah itu hanya milik si B, bukan milik si A dan si B ya. Kalau di soal E itu dia di dalam kurung sehingga menjadi milik bersama. Oke.
Kita lanjut saja langsung ke soal nomor F. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin ingin melihat kembali pembahasan, mungkin teman-teman bisa pause sebentar, jeda, kemudian lihat kembali atau mungkin diulang dari awal untuk lebih memperdalam pemahaman kembali ya. Kemudian soal nomor F kita lihat kembali dalam kurung oke. Kemudian setengahnya adalah milik bersama ya, karena dalam kurung kemudian ada pangkat setengah, sehingga ini menjadi X min 1 dikurangi X min 2, kemudian ini di akar, akarnya kelewat, kemudian di akar ya. Nah ini kalau misalnya mau dikonversi juga ya bisa sih, cuman ya mungkin untuk pemahaman kita di awal mungkin cukup sampai di sini ya. Artinya X pangkat min 1, kemudian ada X pangkat min 2. Jadi kalau misalnya kita mau pecah nih lagi, artinya kita mau perdalam lagi, kita mau terjemahkan itu menjadi seperti ini. Ini artinya X pangkat min 1 itu artinya seper X, karena pangkat min jadi seper, dikurangi X min 2 artinya 1 per X kuadrat. Itu. Jadi kalau ya ini akar. Seperti ini. Ini hasil akhir kalau kita misalnya mau kembangkan ya. Hasil akhirnya seperti ini. Kalau mau disederhanakan ya masih bisa juga. Artinya kita tinggal kalikan X saja semua sisi sehingga kita dapat sama-sama X kuadrat di bawahnya. Dikalikan X per X jadinya ya. Jadi sehingga nanti dapat bisa jadinya X per X kuadrat. Tapi mungkin untuk sementara yang kita perlukan jawabannya hanya ini saja ya. Kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 2. Masih banyak yang akan kita bahas pada hari ini. Ada kurang lebih ada 5 soal dengan A sampai K-nya. Tapi kita akan coba perlahan-lahan membahas satu persatu ya teman-teman. Untuk yang sudah akan saya hapus, sehingga kalau misalnya teman-teman perlu lagi untuk melihat kembali pembahasan atau yang lainnya, teman-teman tinggal putar kembali videonya ya. Artinya dikembalikan, kemudian yang perlu teman-teman pelajari lagi. Oke, kita soal nomor 3. Nomor 3 ada sederhanakan lah. Oke, kalau sederhanakan ya kita menjadikan dia paling sederhana ya. Soal nomor A. Oke. 25 pangkat 3 per 2. 25 itu kita tahu bahwa artinya 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 kemudian dikali 3 per 2. Oke, 2 sama 2 jelas bisa kita hilangkan sehingga jawabannya adalah 5 pangkat 3. Ini jawaban nomor A. Nomor A. Kemudian lanjut nomor B. Kita tulis. Nomor B ada min 8 pangkat minus 2 per 3. Oke. Min 8 itu artinya min 2 pangkat 3 ya. Min 2 pangkat 3 ya. Min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 plus 4. Plus 4 kali min 2 artinya min 8. Oke. Min 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 per 3. Sorry, min ya. Isi min ya. Sehingga jawabannya adalah 3 sama 3 bisa kita coret. Sisa adalah min 2 pangkat min 2. Oke. Min 2 pangkat min 2. Wah, ini bertingkat ya. Tapi tentu kita harus ingat ya. Kalau artinya pangkat min itu artinya menjadi seper. Oke, jadinya ini menjadi sama dengan seper min 2 pangkat 2 menjadi 1 per min 2 pangkat 2 adalah 4. Ingat ya, min 2 kali min 2 ya 4 ya, positif jadinya ya. Oke, itu jadi jawabannya nomor B. Kita diminta
belajar mengingat kembali mengenai sifat-sifat dari pengurangan, penambahan pangkat ataupun pembagian ya. Jadi kita kembali nih diminta mengingat bahwa pangkat itu kalau misalnya dikali seperti apa sih, dibagi seperti apa, atau diakar seperti apa. Oke, lanjut saja kita ke soal nomor C. Hampir sama dengan yang tadi, cuman bedanya di sini adalah 2/3-nya tidak diminkan, tidak pangkat min. Sehingga apabila kita lakukan hal yang sama, maka min 8 adalah min 2 pangkat 3, kemudian 2/3 ya. 3 dicoret sehingga jadinya min 2 pangkat 2. Min 2 pangkat 2 diterjemahkan seperti di atas menjadi ini kan kita terjemahkan ya. Artinya pangkatnya tidak minus ya, artinya min 2 pangkat 2 ya tinggal dikalikan saja, min 2 kali min 2, jadi jawabannya ya 4. Udah selesai. Kalau yang tadi di atas ada minnya menjadi 1/4, yang ini, kalau yang ini menjadi 4. Oke, nice. Harus teliti juga, tapi kalau misalnya teman-teman sudah mulai terbiasa dengan pola-pola penjumlahan pangkat, pengurangan pangkat, saya rasa ini menjadi lebih mudah ya. Hanya perlu mengingat kembali bagaimana sifat-sifat pangkat itu sendiri dan mengetahui beberapa angka kalau misalnya akarnya berapa atau pangkatnya berapa. Oke, kita lanjut ke soal nomor D. Kita tulis di bawah. 144 itu artinya 12 kali 12 ya. Nah, ini harus ya ada sedikit ingatan lah ya. 144 itu artinya 12 kuadrat ya. 12 kuadrat dikali pangkat minus setengah. Oke. 2 kali 2 selesai, sisa min 1-nya. Berarti 12 pangkat minus 1. Pangkat minus artinya adalah 1/, sehingga 1/12. Pangkat minus artinya 1/. Oke, pangkat minus artinya 1/. Mulai sudah terbiasa ya teman-teman ya. Mulai sudah terbiasa. Oke, ini soal nomor D. Kita lanjut ke soal nomor E. Soal nomor E kita hapus dulu yang D. Nah, kita sudah selesai jawab. Lanjut ke soal nomor E. 3 akar 125. Oke. 125 itu adalah 5 pangkat 3. Yang ini ya. 125 itu adalah 5 pangkat 3. Sehingga kalau kita ubah menjadi 3 akar 5 pangkat 3. Ini bisa kita coret, 3 sama 3 sisa 5. Jawabannya adalah 5. Itu jawaban nomor E. Nomor F. Nah ini kalau misalnya teman-teman bingung ya, ini ya bisa sih sebenarnya teman-teman ini pakai kalkulator juga kalau mau menyelesaikan soal-soal ini, apalagi yang soalnya banyak juga ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat kalkulator juga bisa, tinggal akses saja kalkulator yang ada di HP ataupun memang ada punya kalkulator khusus, sehingga teman-teman bisa mempermudah lagi pembelajarannya. Misalnya kayak kita ketik saja 1296. Akarnya berapa? Ya. Nah, ini saya dapat akar 1296 itu adalah 36. Jadi yang kayak gini ya memang harus ada sedikit hafalan juga ya teman-teman, walaupun tidak semua soal akan seperti ini. Oke. Kita terjemahkan dulu 1296 ini adalah 36 kuadrat. Sedangkan kita tahu 36 itu adalah 6 kuadrat ya. 6 kuadrat, sehingga 6 kuadrat dikali 2 jadi 6 pangkat 4. Nah, artinya 1296 itu sama dengan 6 pangkat 4. Sehingga kalau bisa kita masukkan ke dalam soal yang di atas di nomor F, itu berarti 4 akar 6 pangkat 4. 4 sama 4 bisa coret jadi 1, sisanya 6. Jadi jawabannya ya 6. Mulai mudah kan teman-teman ya.
Apalagi ini belum ulangan ya. Kalau belum ulangan tuh artinya kita masih bisa manfaatkan apa yang kita punya, entah itu kalkulator, HP buat kita hitung ya. Jadi nggak saklek sekali kalau misalnya harus, wah ini harus nih kita coba-coba kali berapa gitu, tidak ya. Jadi mumpung ini belum, kita masih latihan pemahaman, jadi ya kita masih bisa menggunakan alat yang kita punyai, entah kalkulator, entah HP, entah teman teman yang bisa mungkin punya daya ingat yang lumayan bagus sehingga dapat informasinya mengenai berapa sih akar 1296 itu. Oke, berikutnya kita ke soal nomor H dulu ya. Oke, nomor H 50. 50 ini artinya 25 kali 2 ya, akar 25 kali 2. Sehingga akar 25 adalah 5, akar 2 adalah akar 2. Inilah jawabannya, 5 akar 2. Lanjut ke soal I, 2000. 2000 ini artinya akar 20 kali 100. Oke, 20 kali 100. Kita 100 pasti gampang ya. Kita buat akar 20 dulu kali 10. 20 itu masih bisa dipecah masih. 20 itu 5 kali 4. Akar 5 kali 4. Kemudian dikali 10. Saya jauhin 10 karena itu sudah bukan akar lagi ya. Jadi akar 5 ya akar 5. 4 ya akar 2 artinya kali 10. Sehingga jawabannya 2 akar 5 kali 2 kali 10 jadi adalah 20 akar 5. Ini menjadi lebih mudah ya. 20 akar 5. Nice. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor C. Oke, kita hapus dulu yang sudah kita bahas di bawah. Soal nomor J ada 32Y pangkat 5. Oke, 32Y pangkat 5. Tetap juga kita terjemahkan menjadi sederhana. 32 itu artinya 16 kali 2 ya. Akar 16 kali 2 kali Y pangkat 5. Sehingga akar 16 berapa? 4 ya. 4 akar 2Y pangkat 5 ya. Ini jawabannya. Sudah sampai ngementok ya. Oke, ini pangkat jadi biar teman-teman nggak salah. Saya akan ganti Y kemudian pangkat ya. Sini 5. Oke. Itu soal nomor J. Kita lanjut ke soal nomor K. Di sini itu akar 2 yang bisa kita hilangkan sehingga ada 2 kita bisa hilangkan, sama Z ada akar 4 sehingga kita bisa hilangkan. Jadi kalau akar Y pangkat 2 itu sama dengan Y, akar Z pangkat 4 itu artinya Z kuadrat, sehingga sisanya adalah 2X pangkat 3. Kita keluarkan Y Z kuadrat sudah selesai diakarkan dikali akar 2X pangkat 3. Ya, ini dia. Jadi kalau misalnya sudah ada bisa kita pecah, kita boleh pecah saja sehingga lebih simpel ya kita selesaikan. Sama juga halnya soal nomor L ini. Oke, kita mulai coba hapus lagi yang sudah kita bahas di atas sehingga mendapatkan ruang pembahasan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat pembahasannya kembali bisa tinggal di rewind saja atau dibalikkan lagi videonya ke sebelumnya. Ini soal nomor G kita juga belum, L, MN. Nah, ini soal yang mulai sedikit panjang ya teman-teman. Kita biar yang mudah-mudah saja dulu, karena kita biasanya kalau ulangan ataupun ujian di sekolah itu pasti tentu kita harus prioritaskan yang lebih mudah, karena itu yang kemungkinan akan mendapatkan skor dibanding waktu kita habis untuk memikirkan satu soal yang susah. Oke, kita coba saja langsung ke soal nomor N.
nomor n itu ada akar 4 ya. Ini akar 4 ini ya. Jadi kita lihat saja yang mana bisa kira-kira dibagi 4 dari pangkat-pangkat x, y, z tersebut ya hanya x saja. Kalau hanya x saja berarti itu menjadi 8 bagi 4 2 ya. X kuadrat dikali y pangkat 7 z pangkat 11. Itu saja. Selesai nomor m. Kemudian kita ke nomor m pangkat 3. Oke, pangkat 3. Pangkat 3 kita lihat apakah ada yang bisa di pangkat 3. Kalau 16 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 masih tidak bisa dibagi 3. A5 juga tidak bisa dibagi 3. B8 juga nggak bisa dibagi 3. Y4 juga nggak bisa dibagi 3. Jadi ya tidak ada perbedaan. Masih sama. Yang paling sederhana ya ini. Mungkin hanya bisa di 16-nya saja. Karena 16 itu adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. A pangkat 5. B pangkat 8. Y pangkat 4. Selesai. Hanya itu yang bisa kita sederhanakan. Yang lainnya tidak bisa. Tetap kena di akar 3. Seperti itu. Ya. Oke, berikutnya ke soal L. Soal L. Oke, soal L. Itu ada akar yang bisa ya, yang pasti T pangkat S pangkat 4 kita bisa bagi ya. Jadi S kita keluarin dulu S pangkat 4 di akar menjadi S kuadrat. T pangkat 10 di akar menjadi T pangkat 5. 10 per 2 jadinya 5 ya. Sisanya ada akar 98 R pangkat 3. Oke. Ini biasanya kalau kita pasti untuk di sini. Cuma kalau misalnya teman-teman ingin berpikir kembali, artinya ingin mencoba kembali 98 ini bisa nggak sih kita diakarkan gitu, atau kita sederhanakan, atau 98 ini berapa kali berapa sih gitu kan misalnya. 98 ini kan bisa saja artinya kita pecah dulu ya. Oke, kita pecah dulu. 98 ini artinya 49 dikali 2 ya. 9 kali 2 18, ditambah 4 kali 2 8, jadi 80 tambah 19 98. Oke. 49 ini adalah 7 kali 7 kuadrat, 7 kali 7. Nah, kalau misalnya teman-teman masukin konversi sekarang nih ke soal nomor ini, jadinya S kuadrat T pangkat 5, kemudian akar 7 kuadrat kali 2 kali R pangkat 3 menghasilkan S kuadrat T pangkat 5 kali 7 akar 2 R pangkat 3. Nah, ini sudah mentok nih. Ini sudah kita tidak bisa apa-apakan lagi. Jadi jawabannya ya ini. Sudah tidak ada yang bisa kita akarkan lagi. Itu untuk soal nomor L. Berikutnya untuk soal nomor G. Nah, soal nomor G ini clue-nya adalah akar 5 ya. Ini clue-nya. Clue-nya adalah akar 5. Jadi cari angka yang jika dipangkatkan itu hasil dipangkatkan sebanyak 5 kali, hasilnya 3125. Yang ujungnya 5, yang ujungnya 5 ya hanya bisa 5. Maksudnya ya berapa kali berapa hasilnya 5 ujungnya. Ya pasti 5. Kalau misalnya 2 kali 2 ya 4 genap. 3 kali 3 ya 9 ganjil. Atau 9 kali 3 juga 27 masih ganjil. Kemudian 4 kali 4 juga 6. 5 kali 5 menghasilkanlah 25. Ekornya 5. Jadi kalau misalnya kita coba 5 pangkat 5 berapa sih? Kan gitu sekarang kan. 5 pangkat 5 ini berapa sih? 5 kali 5, 2 kali 5, itu 2, 3, 4, 5. Oke. Berapa sih ini? 25. Sorry.
maksud saya bukan itu, maksud saya ini 125, kemudian 125 kali 5 adalah 625, 625 kali 5 adalah 25 kali 5 harus 25 ya, jadi 3125 ini pas 3125. Nah, sedangkan di sini ada min, jadi artinya ditambah min sini, min 5 pangkat 5. Oke, jadi menjadi mudah jawabannya. Yang nomor G jawabannya adalah min 5 pangkat 5 akar 5. 5 tinggal dicoret sehingga sisa adalah min 5. Ini jawabannya. Jawabannya adalah min 5. Mudah ya. Jadi ya kalau lihat matematika ya lihat angkanya pelan-pelan, nggak bisa kita, emang harus dikerjakan matematika ini, kita tidak bisa lihat aduh ini angkanya ribet, nggak bisa. Jadi kita coba aja pecah pelan-pelan, pecah di mana kira-kira clue-nya, kuncinya di seperti apa, sehingga kita bisa tahu penyelesaian yang harus kita lakukan. Oke. Nah, itu soal nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Masih ada 2 soal yang bertumpuk-tumpuk. Tapi tetap kita harus laksanakan pelan-pelan ya. Oke, kita langsung saja coba ke soal nomor 4. Kita hapus dulu sehingga kita mendapatkan ruang yang cukup untuk membahas soal ini. Oke, sudah bersih. Kita lanjut saja. Soal nomor 4, hitunglah nilai bentuk pangkat di bawah ini jika diketahui nilai variabelnya. Oke, 2A pangkat setengah dengan A asumsi 16. 16 adalah 4 kuadrat. Sehingga, kalau kita konversi, kita masukkan ke dalam rumus, berarti artinya 2 kali 4 kuadrat pangkat setengah. Ya. Ini kita coret. 2 sama setengah sudah selesai. Sisa adalah 2 sama 4. Sehingga 2 kali 4, 8. Mudah. Berikutnya 3A pangkat 3/4 dengan asumsi adalah A sama dengan 16. Oke, masih dengan A sama dengan 16. Tadi di atas 16 itu 4 pangkat 2. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sehingga 16 juga menjadi terjemahan adalah 2 pangkat 4. Jadi kalau misalnya kita konversi, 3 kali 2 pangkat 4 dikali 3/4 ya tinggal coret. Sisa 2 pangkat 3. Sehingga 3 kali 2 pangkat 3. 3 kali 8. 24. Ini jawabannya. Ya, pelan-pelan saja pasti nyampe ya. Artinya jangan stres dulu lah. Hitung pelan-pelan, cari lihat soalnya, baca lagi. Kalau misalnya masih bingung, baca lagi soalnya. Diskusi dengan teman juga menjadi pilihan yang tepat ya. Jadi saling berbagi itu tepat. Seperti kita sekarang belajar seperti ini ya, menambah pemahaman kita juga. Oke. Soal nomor C, X pangkat 4x pangkat 2/3 dengan asumsi X sama dengan 27. Oke. 27 itu 3 pangkat 3 ya. 9. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Sehingga kita masukkan 4 3 pangkat 3 2 pangkat 3 coret, sisa 4 kali 3 pangkat 2, sehingga 4 kali 9 36. 3 pangkat 2 9, 3 kali 3 9. Itu nomor C. Berikutnya nomor D, masih dengan 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3, sehingga kita masukkan 3 pangkat 3 dikali min 2/3. Oke, perhatikan ada min di sini ya. 2 kali 3 pangkat min 2. Pangkat min artinya seper. Kalau seper artinya 2 kali seper 3 pangkat 2. 2 kali seper 9. 2/9. Ya, ini nomor D.
2/9. Perhatikan minusnya, jangan lupa kalau memang ada minus kita harus wajib tuliskan minus, kalau tidak ada kita wajib tuliskan tidak ada. Berikutnya ada soal nomor E. Nomor E mulai sedikit panjang, tapi kita akan coba perlahan-lahan. X itu 27. 27 itu artinya sebentar. Oh. 27 itu artinya kemana nih? Nah, ini, sorry, X 27. 27 itu artinya 3 pangkat 3. Kemudian A16 itu artinya 2 pangkat 4. Masukkan saja langsung ke soal yang ada di atas. 4 kali X, oke, 3 pangkat 3 kali minus sepertiga dikali A16 2 pangkat 4 minus kali minus seperempat. Mulai sangat mudah. 3 coret, 4 coret, sisa 4 kali 3 min 1, jangan lupa minnya, dikali 2 min 1, jangan lupa minnya, sehingga menjadi 4 kali sepertiga kali seperdua, menjadi 4/6 atau 2/3. Mudah. Ini juga kalau misalnya seperti ini boleh juga 2. Oke, sisa 2/3. Nice. Sudah sampai soal E ternyata. Masih ada 3 soal lagi. Mari kita lanjutkan. Kita hapus dulu untuk memunculkan ruang untuk pembahasan kita berikutnya. Jangan lupa kalau misalnya masih bingung, kalian bisa di rewind, diputar ulang lagi ke sebelumnya sehingga semakin mantap pemahamannya. Kita ke F ya, ke F tadi yang belum. Masih sama, P16 2 pangkat 4. Kemudian Q27 3 pangkat 3. Masukkan ke soal. 3P 3 kali 2 pangkat 4 pangkat min setengah, oke, dikali Q 3 pangkat 3 dengan pangkatnya minus sepertiga. Oke, sama caranya, 3 dicoret, 4 sama 2 dicoret, sehingga sisanya adalah 3 kali 2, jangan lupa min, ini jangan lupa min, dikali 3 minus 1, jangan lupa min, saya bilang jangan lupa min ya. Oke, sehingga menjadi 3 kali 2 pangkat 2 kali 1/3. 3 bisa kita coret, jelas, jadi 1, sehingga sisa adalah 1/2 pangkat 2 atau 1/4. Oke, itu jawaban nomor F. 1/4. Beralih ke nomor G. Seperti biasa, di sini tidak bisa kita ubah ya. P sama dengan 10, R sama dengan 1 ini kita sudah tidak bisa ubah karena bukan bentuk perpangkatan ya, atau bisa dipangkatkan berapa kali berapa ya. Langsung saja kita masukkan ke soal deh. A sama dengan 4 kali 10 kuadrat, P-nya 10 ya, R-nya 2, R-nya 1, jadi 1 pangkat 2, jadi A sama dengan 4 kali 100 kali 1, A sama dengan 400. Mudah sekali, tidak terlalu banyak berpikir dan tantangan seperti soal yang di nomor F, tapi ya tetap harus konsentrasi, harus fokus untuk menyelesaikan soal. Kembali ke soal nomor H. A sama dengan 100, itu artinya 10 kuadrat. B sama dengan 64,
itu sama dengan artinya 8 kuadrat. 8 kali 8 lah 4 ya. Nah 8 kuadrat ini ya 8 ya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali 2, 2 pangkat 6. Oke. Udah paham itu, baru kita masukkan ke soalnya. Kita masukkan ke soalnya, Q sama dengan 2A-nya adalah 100, 10 pangkat 2, kali setengah, dikali B, 2 pangkat 6, minus 1/3. Oke. 2 sama 2 clear, tidak ada masalah. 6 sama 3 sisa 2, sehingga menjadi Q 2 kali 10 dikali 2 pangkat minus 2. Jangan lupa masih ada minus, sehingga Q 20 kali 1/2 pangkat 2, 20/4, 5. Nice. Kalau misalnya saya terlalu cepat pembahasan karena sudah latihan soal beberapa kali, teman-teman tinggal ya rewind saja, putar balik lagi ya, dimundurkan lagi, lihat lagi polanya, atau mungkin bisa dicatat step by stepnya. Oke. Akhirnya selesai juga soal nomor 4. Kita ke soal nomor 5. Nomor 5, hitunglah. Waduh, hitunglah. Oke, mari kita coba sama-sama menghitung soal yang ada. Baik, kita mulai dari soal nomor A. 3 pangkat 3 itu artinya 27. 21 ada 21 minus 216 sama akar 3. Kalau ada soal seperti ini biasanya rata-rata 216 itu pasti merupakan suatu bilangan yang dipangkatkan 3 sehingga menghasilkan 216. Berapakah itu? Itu yang perlu kita cari tahu. Oke, kita coba saja. Cara gampang ya, coba dengan angka berapa? Misalnya 7 kali 7, 49. Nah, 49 kali 7, 9 kali 7, 63. Ujungnya bukan 6. Oke, berarti bukan 7. 8 kali 8, 64. 4 kali 8, 32. Bukan 6 juga. Oke, selesai. Tidak juga jawabannya. 9 kali 9, 81. 81 kali 9, 700. Oh, sudah tidak bisa. Jadi ya, berapakah 216 itu? Nah, berapakah 216 itu? 216, kita coba akar 216 berapa sih? Kalau kita misalnya kalkulator. Ini sistem coba-coba juga. Atau sambil mengingat lagi, kita coba hapus dulu. Abaikan dulu soal susah. Mari kita beranjak ke soal nomor gampang, yang soal B. 1 dikurangi 0,09 akar, kemudian ada pangkat 3. Oke, 0,09. 0,09 itu kita bahas dulu 0,09 karena itu pecahan. 0,09 kalau kita jadikan pecahan itu ada 9/100. Sehingga kalau misalnya ini kita akar, 9 adalah 3/10. Oke, jadi artinya 0,3 ya. 0,3 kita masukkan saja. 0,3. Jadi 1 kurangi 0,3 pangkat 3. 1 kurang 0,3 yaitu 0,7 pangkat 3. Kalau mau hitung ya 0,7 kali 3 kali 0,7 kali 0,7. 7 kali 7 kali 7 per 1000 ya. 10 kali 10 kali 10 sama dengan 49 kali 7 per 1000 sama dengan 7 kali 9 adalah 63. 7 kali 4, 28. 343 per 1000. Atau sama dengan 0,343. Ini jawabannya. Ya, matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Seperti konten sebelah. Jadi ya ini ya. Nah, pelan-pelan saja. Coba terjemahkan, coba hati-hati menerjemahkan sehingga kita bisa mengetahui jawabannya. Oke.
Oke, nomor B sudah selesai. Kita ke nomor C. Nomor A masih jadi PR, nanti kita akan coba ingat-ingat. Oke, 2 tambah 3, akar 3 minus 64, akar 3, akar 3. Oke, berarti 2 plus, sorry. Seperti biasa kita harus coba konversi akar 64 dulu. 64. 8 kali 8. Atau 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 6. 64 adalah 2 pangkat 6. Clear. Kita masukin ke soal. 2 ditambah 3 akar 2 pangkat 6 kemudian dipangkatkan 3. Ini menjadi 3 sama 6, jelas sisa 2 di sini, akarnya sudah hilang. 2 ditambah 2 pangkat 2 dikali 3, pangkat 3, 2 tambah 4 pangkat 3, 6 pangkat 3. Berapa 6 pangkat 3? 6 kali 6 kali 6. Ya, cara gampang lah. 36 kali 6, 6 kali 6, 6 kali 6, 36 ya. 6 kali 3, 18, 216. Ini ya. Jawabannya 216. Tanpa sengaja kita menemukan solusi nomor A. Karena kita sudah menemukan solusi nomor A, kita langsung saja bahas ke soal nomor A. 216 adalah 6 pangkat 3. Sehingga kita tulis 3 pangkat 3 dikali 3 akar minus 6 pangkat 3. Sehingga 3 sama 3 sudah clear, kita bisa coret. Sisanya adalah 3 pangkat 3 dikali 6 minus, jangan lupa minusnya. 3 pangkat 3 ya 27 dikali minus 6. 6 kali 7 42. 2 kali 6 12, 16 minus. Ya, ini jawaban nomor A. Tanpa tanpa sadar atau tanpa sengaja, ternyata soal matematika ini saling berhubungan. Jadi kalau misalnya kita stuck di soal yang masih kita anggap susah, ya sudah, kita abaikan saja. Lanjut saja, move on ke soal-soal berikutnya. Sehingga siapa tahu nanti di soal-soal berikutnya ternyata membahaslah soal yang di atas atau ada keterkaitannya yang tidak sengaja dibuat. Sehingga kita bisa menyelesaikan soal-soal berikutnya. Oke, A, B, C sudah clear. Kemudian kita lanjut saja ke soal berikutnya. Di soal nomor D. Soal nomor D dilihat dulu bersama-sama. Soal nomor D itu ada 3 akar 8 pangkat 2, 8 per 27 minus 1 dikuadrat. Ya, gampang sekali. Sama, kita konversi dulu. 8 adalah 2 pangkat 3, 27 itu adalah 3 pangkat 3. Sehingga jika kita masukkan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 dikurang 1 kuadrat. Jadi ini ya udah selesai. 2 per 3 kurang 1 di kuadrat. 1 itu sama dengan 3 per 3. Jadi hasilnya adalah minus 1 per 3. Dikuadratkan menjadi minus kali minus ya plus ya, jangan lupa. 1/9. Clear. 1/9. Itu soal nomor D. Kita ke soal nomor E. 2 per 3 dikuadratkan dibagi akar 4/9. Oke. 2 per 3 dikuadratkan adalah 4/9 ya. 2 per 3 kali 2 per 3 ya. Kemudian dibagi akar 4 itu adalah 2, akar 9 itu adalah 3. Nah, kalau sistem pembagian ya ini artinya menjadi kali silang.
Kali silang artinya 4 kali 3 per 2 kali 9. Kita bisa coret sisa 2, sisa 3. 2 per 3. Clear? 2 per 3. Berikutnya soal nomor F. Oke. Udah bersih. Soal nomor F. Kita masih menemukan soal yang cukup panjang, ada 343 di sini yang mungkin kita belum tahu berapa kali berapasnya 343. Jadi kita akan coba ganti soalnya dulu, jangan sambil menunggu clue yang ada di soal-soal berikutnya. Kita coba di soal nomor G dulu. Akar 11 1/9. Oke, 11 1/9 kita abaikan dulu akarnya, kita coba selesaikan dulu di luar akar sehingga kita dapat angka yang bisa kita kira-kira olah. Oke, 11 1/9 itu artinya 11 1/9 ini dikali ini ditambah sehingga 100/9. Kalau 100/9 di akar, maka 10/3. 100 itu 10 kuadrat, 9 itu 3 kuadrat. Ini jawabannya. Clear? Kemudian kita masuk ke soal nomor H. Sama juga caranya, 7 1/9 ini dikali, ini ditambah sehingga sebenarnya ke 7 63 tambah 1 64/9. Jika diakarkan maka 8/3. Clear ya, 8/3. Kalau mau dibuat pecahan campuran juga bisa, jadi 2 6 2/3 ini pecahan campurannya. Tergantung permintaan sih ya. Yang kalau misalnya cuma dihitung saja sampai 8/3 ya sudah cukup sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor I. Soal nomor I. Ada 3 akar, kemudian 36 dikurangi 10 kuadrat. Oke, kita selesaikan dulu yang di luar akar. Maksudnya akarnya nanti kita hitung belakang saja. 36 kurangi 10 pangkat kuadrat yaitu 100 ya. 36 kurangi 100 itu artinya minus 64. Nah, minus 64. Minus 64 kita konversi ke rumus minus 64 ini berapa pangkat berapa aja kan gitu, seperti itu ya. Minus 64 ini artinya ada minus 4 pangkat 3. Kok bisa tahu minus 4 pangkat 3? Ya hafalan saja, atau kita boleh coba-coba saja. Misalnya ya berapa? 6 kali 6 36. 36 kali 6 enggak, bukan. Jadi kalau minus 4 ya minus 4 kali minus 4 kali minus 4. Ini 16 4 kali. Ini 16 kali 4 ya 64. Nah, oke. Nah, cocok ya. Masukkan langsung ke rumus. Jadi akarnya adalah akar 3. Oke, 3 akar minus 4 pangkat 3. Nah, ini dicoret, jawabannya minus 4. Selesai. Ternyata ya pelan-pelan tapi pasti selesai juga. Dan harus teliti dan pelan-pelan menyelesaikan soal-soal matematika ini. Tidak bisa kita pikirkan saja, tapi memang harus kita kerjakan. Karena kalau tidak kita kerjakan ya tidak selesai. Tidak, bingung sendiri, atau mungkin kalau udah otak kita bilang aduh kok ribet, ya bakal ribet jadinya. Mending kita coba pelan-pelan pecahkan sebagian demi sebagian, sedikit demi sedikit. Oke. Di kolom J, oke, ada akar seperti itu dan seperti itu. Dan ini ya. Ini min 8 itu sudah sangat jelas ya, 3 akar
minus 2 pangkat 3 ditambah 64. Min 8 kali min 8 ya 64. Ini ya sudah jelas. 3 kali 3 nya sudah jelas, sehingga sisa min 2 tambah 64 jadi 62. Selesai deh. Berikutnya soal nomor 3 tambah 2 akar 2 kemudian dipangkatkan 4. Wah, ini mulai menantang ya, ini mulai menantang. Baiklah, kalau seperti itu kita coba buat 3 tambah akar 2 kali, sebentar, kali 3 plus akar 2. Ini artinya baru dikuadratkan ya, sedangkan di soal pangkat 4. Kita hitung saja coba dulu, kita untuk mengetahui polanya. 3 kali 3 adalah 9. 3 kali akar 2 adalah 3 akar 2. Akar 2 kali 3 adalah sama 3 akar 2. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Sehingga jika dijumlahkan 9 tambah 2 11 tambah 3 akar 2 3 akar 2 6 akar 2. Ini 11 6 akar 2. Ini adalah bentuk baru kuadrat. Sedangkan soalnya adalah pangkat 4. Jadi kita tinggal kuadratkan ini. Ini ya, kita kuadratkan ya. 11 tambah 6 akar 2 dikali 11 plus 6 akar 2. Sama dengan caranya. 11 kali 11 121. Bagaimana cara tahunya? Coba cek kalkulator. Tambah 11 kali 6 akar 2 ada yang 66 akar 2 ditambah 66 akar 2 ditambah 6 kali 6 36 akar 2 kali akar 2 2. Jadi 121 ditambah 66 132 akar 2 ditambah 36 kali 2 dikali ya 72. Hasilnya adalah 121 tambah 72 193 tambah 132 akar 2. Ini dia jawabannya. Catatan penting adalah, yang menjadi catatan penting adalah kenapa 121 ini tidak bisa dijumlahkan seperti ini ya, karena 121 tidak ada ekor, sedangkan 132 ada ekor akar 2 ya. 132 akar 2 ini ada 132 kali akar 2. Ini adalah bilangan yang harus diselesaikan dulu di sistem perkalian. Ini harus diselesaikan dulu. Kalau nggak bisa diselesaikan ya ditulis seperti ini terus. Atau terjemahannya bisa seperti ini. Jika misalnya kita anggap aja akar 2 itu sama dengan A deh. Jadi kalau misalnya kita konversi A ini ke 11 ini ya menjadi 121 tambah 132A tambah 72. Nah ini ada A ya. Nah, jadi kita nggak bisa jumlahkan sama ini tidak. Jadi jumlahkanlah yang tidak ada ekornya ya, yang memang murni cuman angka saja ya ini ya, makanya dapatnya 193 ditambah 132 akar 2 ini ya. Jadi itu konsepnya ya. Masih bingung? Ya wajar bingung kalau baru belajar, tapi semakin banyak latihan soal semakin mantap. Masih ada satu soal yang belum saya pecahkan, belum kita bahas karena
Ternyata tidak ada clue di soal-soal selanjutnya. Oke, kita coba saja pelan-pelan. Selesaikan dulu yang mudah. Ini kita coba 0,064 artinya 64 per 1, 2, 3 per 1000. Oke, kita lihat pangkatnya. Oh, akar 3. Oke, kalau akar 3 enak ya. Kalau 1000 itu 10 pangkat 3 jelas. Kalau 64 itu 8 kali 8 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 2 pangkat 6. Oke, sudah dapat 2 pangkat 6 dan 10 pangkat 3. Jadi 3 akar minus 0,064 itu adalah menjadi 2 bergeser 2 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3. 3 sama 3 jelas. 3 pangkat 3 sudah jelas, jadi 1 sama 6 juga sisa 2, sehingga ini adalah menjadi minus 2 pangkat 2 per 10. Ini menjadi adalah 2 pangkat 2 ya 4 ya. 4 per 10, jangan lupa minusnya ini. Jadi ini hasilnya adalah minus 4 per 10. Minus 4 per 10 atau minus 0,4. Nah, minus 0,4. Sekarang kita selesaikan yang ini. 343. Kalau ada yang punya kalkulator yang lengkap ya bisa ya dihitung langsung akar 3-nya berapa. Cuman kalau kita yang misalnya tidak punya akar lengkap terus coba mengingat-ingat ya, kita coba ingat-ingat saja. Berapa kali berapa hasilnya 343. Oke. Kita mulai dari angka 7 coba ya. 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 49. 49 kali 7 9 kali 7 63. 4 kali 7 28 tambah 6 343. Oke, sudah dapat ya 7 pangkat 7. 7 kali 7 kali 7. Sehingga kalau misal di soal adalah 3 akar 343, maka ini adalah 3 akar 7 pangkat 3. 3-nya dicoret sehingga sisa 7. Sudah dapat semua komponen. Yang ini adalah 7, yang ini adalah minus 0,4. Kita langsung saja jumlahkan di soal ya. Kita hapus mungkin biar teman-teman nggak bingung yang sebelah sini. Oke, nah ini 7 minus, ini kurang ya, minus 0,4 dikuadratkan, itu soalnya. Oke ya, tinggal kita jumlahkan saja. Sudah mulai mudah ini ya, sudah mulai kebentuk soalnya, soal angkanya, jadi ya gampang saja. 7 minus 0,4 ya jumlah 7,4 jadinya, karena minus ini yang ini jadi plus ya. 7,4 kuadrat, nah ini berapa? Waduh, salah. Yang
ini. Oke, nah ini. Maaf, ada kesalahan sedikit teknis ya. 7,4 itu artinya 74/10, atau ini di kuadrat sehingga menghasilkan 74/100. Ini 74 kuadrat ya, sisanya kalkulator lah. Kalau mau dihitung juga boleh ya, dihitungnya ya gampangnya seperti apa, pakai perkalian susun. 74 kali 4 kali 4 16, isi 1 28, kalau tambah 1 29, 7 kali 4 28, simpen 2, 7 kali 7 49, tambah 2 51. Sekarang jumlahkan 6 7, simpan 1 3 4 5. Oke, 5476. Sehingga jawabannya adalah 5476/100 atau 54,76. Yeay. Clear semua dengan berbagai catatan yang ada, sehingga itu dia semua topik pembahasan kita mengenai pangkat rasional. Jadi boleh ya kita kasih nilai 100 karena kita sudah selesai. Oke. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman masih ada bingung, silahkan di rewind, di pause, boleh teman-teman mau apakan ya. Yang penting jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga teman-teman tetap mendapatkan materi pembelajaran, pembelajaran materi-materi berikutnya. Oke. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.